Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pengendara motor tewas tenggelam akibat terperosok ke irigasi di Lampung Timur. Seorang anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas di lokasi judi sabung ayam di Waikanan divonis hukuman mati. Polisi menyergap gembong pencuri belasan motor di Lampung Timur. 2 motor dan suku cadang motor disita polisi. Dari Labuan Ratu gabungan. Seorang gembong maling motor ditangkap di rumahnya di Desa Banding Tengah, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Senin dini hari. Tersangka bernama Dedi Bambang Irawan ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 1 motor hasil curian tersangka, 5 pasang spion motor, beberapa suku cadang motor yang telah dipreteli, dan kunci T. Penangkapan tersangka Dedi Bambang merupakan pengembangan dari ditangkapnya temannya bernama Mukti, warga Desa Sukadana Ilir, Lampung Timur. Tersangka Mukti berperan sebagai penadah motor hasil curian. Kedua tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Timur. Pemeriksaan polisi mengungkap tersangka Dedi Bambang telah terlibat pencurian 14 motor di Lampung Timur yang mencuri bersama beberapa temannya yang masih buron. Untuk tersangka D merupakan residivis dengan perkara yang sama. Untuk BB yang diamankan, Bang, apa sih, Bang? Untuk BB yang diamankan, untuk pelaku yang sebelumnya, inisial K tersebut kita amankan 2 unit sepeda motor milik korban. Selain itu, Bang? Sementara BB yang kita amankan itu dan untuk BB TKP lainnya lagi kita lakukan pendalaman dan pengejaran. Itu pelaku tuh kalau bekerja menggunakan senjata api apa seperti apa? Kalau dari hasil keterangan pemeriksaan dari tersangka sendiri menerangkan hanya menggunakan kunci letter T dan obeng untuk mencongkel rumah korban. Berjok ke siapa? Joko. Namanya Joko. Ya. Berapa hasilnya? 3 jutaan. Bagi 2. Enggak, Terus saya kasih 500. kamu berapa duitnya itu? Buat uang sehari-hari lah. Apa? Nyabu nggak? Enggak, Judi? ya Kamu Ti? Kamu bagian berapa? Sama Pak 500. 100 juga? Iya. Tahu apa duitnya? Sebelah sisa saya beli rokok tuh saya kasihin buat istri saya Pak. enggak ada, Pak. Ya, benar. Benar, Pak. Kata kamu 14 TKP itu di mana aja? Itu dari Kasim semua, Pak. Kasih semua. Ya kan sama kamu toh? Ya. Iya kan? Total sepeda motor yang disita polisi sebanyak 2 unit. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu tersangka lain dan para pembeli motor bodong dari hasil curian tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pencurian motor di dalam lingkungan SPBU di Tanjung Senang, Bandar Lampung terjadi berturut-turut dan diduga pelakunya dari kelompok yang sama. Senin siang terjadi lagi pencurian motor di tempat ini dan korbannya adalah seorang pegawai SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang yang datang ke SPBU mengendarai 1 motor berboncengan. Pelaku menggasak motor yang diparkir di depan kantor SPBU dan pencurian berlangsung secepat kilat kurang dari 1 menit. Motor apa yang hilang, Mas? Motor Vario, Mas. Berapa orang pelakunya? Untuk pelaku 2 orang. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya sama sih, Mas. Kemarin kan barusan kejadian kehilangan. Terus ini
kehilangan lagi dengan ciri-ciri yang sama menggunakan ransel. Cara modusnya seperti apa, Mas? Dia menggunakan kunci T, jadi modusnya. Dari arah mana mau kemana mereka keluarnya? Masuk dari pintu SPBU, keluar ke arah jalan Waikandis. Pencurian motor di SPBU Tanjung Senang, Bandar Lampung telah terjadi 2 kali dalam waktu kurang dari sepekan terakhir. Pada hari Jumat lalu, gerombolan pencuri menggasak motor milik pegawai warung es krim di dalam lingkungan SPBU. Satu pelaku sempat ditangkap warga akibat mengalami kecelakaan saat dikejar korban dan warga. Namun pelaku akhirnya lolos setelah 3 temannya membebaskannya dengan cara mengancam menodongkan senjata api ke arah warga. Berselang 3 hari, pencurian kembali terjadi dan korbannya kini pegawai SPBU. Pencurian motor telah dilaporkan para korban ke polisi. Kedua korban mendesak polisi segera menangkap para pelaku. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pencapaian target warga membayar tunggakan pajak kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan masih minim. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung hingga Juli 2025, baru sebanyak 300 ribuan kendaraan baik motor dan mobil yang ikut dalam pemutihan pajak. Sedangkan jumlah kendaraan mati pajak hingga 2024 di kisaran 1,7 juta kendaraan. Jika dihitung persentase, baru sekitar 17% warga yang ikut pemutihan pajak kendaraan. Untuk mencapai target, pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang waktu pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Oktober 2025. Dengan perpanjangan waktu tersebut, total program pemutihan pajak digelar selama 6 bulan dan tercatat sebagai yang lama. Sebab biasanya pemutihan pajak maksimal digelar 3 bulan. Pihak Bapenda menjanjikan pengurusan pajak kendaraan di kantor Samsat kini dipermudah alias tidak ribet. Dasarnya masih tingkat antusiasme masyarakat masih tinggi dan masih banyak masyarakat yang belum terlayani kan. Ya, bukan ini sekitar 250 ribuan lah kendaraan sampai 300 angka pastinya nanti di sekitar ada 250 ribu sampai kurang lebih 300. Itu total keseluruhan ya Pak maupun? Iya, R2, R4. Salah satu kemudahan perpanjangan ini adalah yang dari kebijakan Pak Gubernur ini adalah apabila ada plat di luar Lampung, dia mutasi menjadi plat Lampung atau BE, diberikan kemudahan dengan tidak melakukan pembayaran pajak selama 1 tahun. Salah satu upaya memudahkan warga membayar pajak kendaraan adalah dengan disiapkan Samsat Digital Drive-Thru atau layanan tanpa turun bagi warga yang mengurus perpanjangan STNK motor dan mobil. Samsat Drive-Thru disediakan di halaman kantor perpustakaan Bandar Lampung dan depan kantor Gubernur Lampung. Samsat Drive-Thru untuk memberikan layanan cepat dalam pengurusan pajak kendaraan serta mengatasi masalah antrian di kantor Samsat Induk Raja Basa selama program pemutihan pajak. Kita kenapa sih lebih memilih pembayarannya drive-thru dibanding di sana Pak? Dapat info drive-thru lebih cepat. Emang setelah dilakuin lebih cepat emang, nggak nyampe setengah jam. Oke, berapa lama Pak kita di sini tadi Pak? Saya kesini jam 11 lewat 10 ya, mungkin setengah jaman lah. 30 menit ya? Iya. Tadi sempat ngantri nggak sih Pak? Enggak. Tanggapan kita Pak dengan adanya drive-thru ini seperti apa? Mantap, lebih mempersingkat waktu ya. Kalau kayak saya kan memang lagi padat gitu, bawa sendiri. Samsat Drive-Thru ini melayani wajib pajak untuk pembayaran pajak yang 5 tahunan atau ganti plat dan STNK. Sistemnya melalui digital. Oke, setelah dibukanya kemarin ya Pak, dalam sehari kita dapat melayani berapa banyak layanan Pak kendaraan? Oh ya, kita setiap hari itu Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kita melayani sanggup sampai di 30-40 kendaraan. Untuk masyarakat Bandar Lampung, ayo kita bayar pajak di Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam, lebih cepat, lebih singkat.
Penerapan program perpanjangan pemutihan pajak masih sama dengan periode sebelumnya, yakni bebas tunggakan pajak pokok kendaraan atau hanya membayar pajak kendaraan pada 1 tahun berjalan saja, bebas pajak progresif dan bebas biaya balik nama. Sedangkan untuk denda jasara harja, penerbitan STNK dan BPKB, dan pembuatan plat nomor polisi tetap harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.